Shalom, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Habis percaya semuanya selalu ada di dalam perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Walaupun mungkin keadaan di dunia kita tahu tidak menentu ya, tapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang baik. Mari kita berdoa, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang kepada Engkau di tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu. Kami bersyukur kami tetap masih bisa datang kepada Engkau Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah waktu ini kami boleh pergunakan sungguh-sungguh untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau. Terlebih kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau pimpin ibadah kami pagi hari ini. Biarlah kami semuanya boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, saudara, kita tahu bahwa Tuhan sudah bangkit pagi hari ini. Dia sudah memberikan kemenangan buat kita. Dia sudah mengalahkan semua musuh-musuh kita, lawan-lawan kita. Bahkan dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Mari pagi hari kita bersyukur, kita mau bersukacita. Terlebih dari itu kita mau terima sukacita dari surga. Amin. Yang siap terima sukacita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata menuhiku. Mari kita mau terima sukacita dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata menuhiku. Mari sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.
Tuhan, buat sukacita yang besar yang Kau berikan buat kami. Dan kami mau terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Karena kami yakin bersama dengan Engkau, kami akan memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Amin. Bersukacita di setiap langkahku, kuat tangan-Mu Tuhan, Kuat ya, tangan-Mu yang menjagaku. Kau melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku. Ku tak bergumul, ku tak ragu, mengikutku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Terima kasih Tuhan. Ya, biarlah kami bersukacita. Bersukacita di setiap langkahku, kuat tangan-Mu Tuhan, ya, yang menjagaku. Kau melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku. Ku tak bergumul, ku tak ragu, mengikutku. Dan kami tak gentar, ya, amin, menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku. Ku tak ragu, ku tak ragu, mengikutku. Tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Haleluya. Kemenangan bagian kami Tuhan, ketika Engkau bersama kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sukacita kami boleh semakin bertambah Tuhan pagi hari ini. Karena Engkau sudah bangkit buat kami. Karena Engkau sudah melepaskan setiap kesalahan dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku
Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita kami menjadi penuh pagi hari ini. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Kami mau menari bagimu Tuhan. Kami mau memuji Engkau, memuji namamu, karena ku tahu ku berkenan oleh curahan darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Oh, ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, darahmu yang mensucikan kami. Darahmu yang membebaskan kami. Darahmu yang beri kemenangan buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biar kami memuji Engkau. Oh, syukur, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang berkarya. Oh, Engkau Allahku yang dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bangga kami punya Engkau sebagai Allah kami Tuhan. Sebagai Bapa kami. Kami tahu Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Engkau memberikan sukacita kepada kami Tuhan. Mungkin di tengah badai saat ini yang kami sedang dialami kami semua Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan sukacitamu kepada kami. Engkau memberikan semangat yang baru buat kami Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang mulai khawatir Tuhan, ada yang mulai cemas, ada yang mulai bimbang Tuhan. Tapi kami bersyukur pagi hari ini Engkau memberikan sukacitamu, Engkau memberikan kemenangan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami sungguh bersyukur. Tak lupa pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami.
Selamatkan bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Engkau memberkati orang-orang yang berjuang hari ini Tuhan, melawan virus corona ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan buat mereka, berikan sukacita buat mereka Tuhan. Kalau mungkin mereka mulai lemah, lutut mereka mulai goyah Tuhan, pagi hari dengan sukacita-Mu Engkau akan memulihkan kembali semangat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau akan memulihkan bangsa kami. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Engkau mencintai bangsa kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami juga akan menyambut firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan memberikan sukacita kami tambah-tambah lagi Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat Paskah kepada kita semuanya. Mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Yohanes pasal 6 ayat 38. Saya akan membacakan. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara, apa itu Paskah? Paskah adalah suatu peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, kita tahu bahwa peristiwa penyaliban Tuhan Yesus begitu mengerikan. Ya. Mengapa demikian? Sebab Tuhan Yesus disiksa lebih kejam daripada penjahat-penjahat pada biasanya. Itu sebabnya kalau kita melihat penyaliban Tuhan Yesus begitu mengerikan untuk kita semuanya. Tetapi justru melalui peristiwa itu kita dapat mengetahui bahwa Tuhan Yesus betul-betul mendedikasikan hidupnya hanya untuk menggenapi tujuan dan kehendak Bapa bagi kita. Mengapa demikian? Sebab kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan semua kehendak Bapa dengan penuh kasih kepada Tuhan. Saudara, kita melihat sejak kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan sendiri tahu bahwa aku datang untuk mati di atas kayu salib. Dan ketika Tuhan datang di dunia, Tuhan juga ditolak oleh manusia yang ada. Tetapi Tuhan tetap pada komitmennya untuk melakukan kehendak Bapa. Komitmen Tuhan tidak berubah sama sekali. Bahkan di detik-detik akhir dari kehidupan Tuhan Yesus sebelum penyaliban, Tuhan berdoa, Tuhan minta kepada Bapa, Tuhan, seandainya cawan ini boleh dilalukan daripadaku. Tetapi kita tahu bahwa Bapa menolak permintaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap harus melakukan apa yang menjadi bagiannya, mati di kayu salib. Dan itu diterima dengan baik oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak heran jika kemudian Bapa begitu berkenan kepada pribadi Tuhan Yesus. Bukankah Bapa pernah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Tuhan Bapa di surga bukan hanya mengasihi Tuhan Yesus, tetapi Bapa juga mengaruniakan nama di atas segala nama kepada Tuhan Yesus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang 9 sampai 11 dikatakan, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, apa artinya?
Ini semuanya menunjukkan bahwa Bapa sangat berkenan terhadap apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Yaitu mengabdikan hidupnya, memberikan hidupnya. Bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan, Bapa di surga. Tetapi sayangnya saudara, hal yang sama tidak dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sekalipun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi kita tahu bahwa mereka semua masing-masing punya agenda, punya tujuan-tujuan pribadi yang berbeda dengan tujuan dari Bapa di surga. Sebagai contoh, kita tahu Yudas, kita mengenal Yudas. Yudas ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi muridnya. Di dalam tim pelayanan Tuhan, Yudas ini menjadi bendahara. Tetapi di sana Yudas justru mencuri. Firman Tuhan katakan dia mengambil uang kas itu, yang seharusnya untuk pelayanan, tetapi digunakan untuk dirinya sendiri. Saudara tahu Yakobus dan Yohanes, satu kali mereka datang kepada Tuhan. Mereka menyatakan keinginannya untuk nanti satu saat mereka yang akan menerima jabatan penting di dalam kerajaan Tuhan. Mereka ingin menonjol, mereka ingin menjadi orang-orang utama bagi Tuhan. Kita tahu Petrus yang karena impiannya pribadi, karena egonya, dia hampir saja menggagalkan rencana penyelamatan Allah melalui kayu salib. Saudara, mengapa terjadi demikian? Sebab murid-murid ini lupa bahwa mereka dipanggil untuk mengikut Tuhan dan bukan Tuhan yang mengikut mereka. Nah, kalau dikatakan murid-murid ini dipanggil untuk mengikut Tuhan, artinya murid-murid ini harus menanggalkan segala keinginannya, tujuan pribadinya, kepentingan-kepentingan mereka untuk mengikuti apa yang jadi keinginan Bapa di surga. Tetapi saudara, kita melihat, kita membahas tadi, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka mengikut Tuhan, tetapi mereka punya agenda pribadi, punya kepentingan-kepentingan pribadi yang mereka minta untuk Tuhan yang memenuhinya. Saudara, ironisnya, hal ini juga terjadi terhadap kita, anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan di zaman sekarang. Saudara, berapa banyak dari jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, yang mengikut Tuhan karena tujuan-tujuan pribadinya. Ada yang mengikut Tuhan karena ingin disembuhkan dari sakitnya. Ada yang mengikut Tuhan karena ingin dihindarkan dari permasalahan hidup. Ada yang ingin mengikut Tuhan karena ingin diberkati pekerjaannya. Ada yang ingin mengikut Tuhan karena ingin mendapatkan pasangan hidup. Apakah itu salah? Tidak, tidak salah. Tetapi permasalahannya, mereka tidak peduli kepada keinginan Tuhan. Mereka tidak peduli apa yang jadi kepentingan Tuhan. Mereka mendahulukan kepentingannya sendiri dan meninggalkan kepentingan Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan beribadah kepada Tuhan? Bukankah banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan? Bukankah artinya itu mereka mengutamakan kepentingan Tuhan? Belum tentu, saudara. Orang bisa beribadah, orang bisa melayani Tuhan. Tetapi itu bukan jaminan bahwa mereka sudah mengutamakan kepentingan Tuhan. Saudara, ternyata banyak di antara anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan
yang tidak peduli kepada keinginan Tuhan. Mereka tidak pernah bertanya, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Tuhan, apa yang Engkau inginkan bagi saya untuk kami lakukan? Bahkan seringkali ketika Tuhan sudah menyatakan keinginannya, Tuhan sudah menyatakan kehendaknya dengan jelas, kita tidak berani mengesampingkan kepentingan kita sendiri untuk mengutamakan Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kepentingan Tuhan dan kepentingan kita tidak sama. Kita tidak rela untuk kepentingan kita dipinggirkan. Kita tidak rela untuk membiarkan kepentingan kita harus dimatikan untuk kepentingan Tuhan. Kita mulai berhitung dengan Tuhan. Kalau aku melakukan ini, aku rugi apa enggak? Kalau aku melakukan itu, apa untungnya bagiku? Saudara, sekali lagi mengapa hal ini terjadi? Sebagaimana murid-murid tadi, kita lupa apa hakikat kita dipanggil untuk mengikut Tuhan. Saudara, kalau kita dipanggil untuk mengikut Tuhan, maka kita harus mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi kita. Kalau kita dipanggil untuk mengikut Tuhan, artinya kita harus rela mengorbankan segala sesuatu untuk kepentingan dan tujuan Tuhan. Dan bukan meminta Tuhan untuk memenuhi kepentingan kita sendiri. Maka saudara-saudara, tidak heran ketika Tuhan mendapati anak-anaknya, hamba-hambanya hidup bukan bagi Tuhan, maka Tuhan memurnikan setiap kita, memurnikan motivasi kita, memurnikan pelayanan kita. Mungkin termasuk melalui wabah corona yang hari ini sedang merebak di mana-mana. Saudara, ketika kita dicekam oleh perasaan takut terhadap virus corona yang merebak di mana-mana, kita diperhadapkan kepada satu pilihan, khawatir atau percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Ketika kita harus di rumah, kemudian ekonomi kita turun begitu besar pendapatan kita. Kita diperhadapkan kepada satu pilihan untuk kita memenuhi kebutuhan kita sendiri, atau kita melakukan kehendak Tuhan, memperhatikan orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang membutuhkan, dalam keadaan yang membutuhkan. Saudara, ketika kita tidak lagi bisa beribadah di gereja, tapi harus beribadah di rumah, saudara, tidak ada seorang pun yang tahu. Ketika kita beribadah di gereja, semua orang melihat. Ketika kita melayani di gereja, semua orang melihat. Tetapi ketika kita di rumah, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Apakah kita melakukan? Apakah kita sungguh-sungguh masih mencari Tuhan atau tidak? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Saudara, satu hal yang harus kita ingat, bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kita harus segera menyelesaikan apa yang menjadi bagian kita untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kita tahu bahwa waktunya tidak akan lama lagi, Tuhan akan segera datang. Saudara, pertanyaannya, bagaimana jika Tuhan datang dan Tuhan melihat, Tuhan mendapati kita dalam keadaan yang tidak murni di hadapan Tuhan? Tujuan kita, motivasi kita tidak lurus, tidak untuk mengabdi kepada Tuhan. Bagaimana jika Tuhan mendapati kita hidup untuk kepentingan kita sendiri dan bukan untuk kepentingan Tuhan?
Kira-kira apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita? Saudara, bukankah kita rindu nanti ketika Tuhan datang, Tuhan menyambut kita dengan baik, Tuhan memeluk kita, Tuhan menerima kita sebagai hamba yang setia, hamba yang berkenan kepadanya, dan mengajak masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, untuk mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini, izinkan saya bertanya sekali lagi, apa tujuan kita? Apa tujuan Anda untuk mengikut Tuhan? Apakah selama ini kita sudah hidup bagi kepentingan Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri? Saudara, selagi masih ada kesempatan, mari kita pergunakan kesempatan ini untuk benar-benar membawa hidup kita, hidup bagi kepentingan Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus, dan bukan untuk kepentingan sendiri. Sehingga satu saat nanti Tuhan akan menerima kita dengan sukacita. Saya akan membacakan satu ayat penutup, Filipi pasal 1 ayat 20 bagian A dan 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Maksudnya di sini, nanti saat kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak beroleh malu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau masih mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk hidup demi kepentingan Tuhan, untuk tujuan Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan hidupnya sepenuhnya untuk memenuhi kehendak Bapa, mengikutinya dengan setia. Sekalipun mungkin itu tidak menyenangkan bagi dirinya. Demikianlah ajar kami ya Tuhan, untuk bisa hidup demi kepentingan Tuhan, untuk kepentingan tujuan-tujuan Tuhan, dan bukan demi kepentingan kami sendiri. Sebab untuk itulah kami dipanggil, yaitu untuk menggenapi kehendak dan rencana Tuhan. Ampuni jika selama ini kami masih hidup untuk diri kami sendiri. Ampuni jika selama ini kami masih tidak berani mengesampingkan kepentingan kami untuk kepentingan Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi mulai saat ini kami mau belajar untuk hidup bagi Tuhan. Hidup kami dipersembahkan untuk Tuhan. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus yang akan menerjemahkan firman ini lebih lanjut di dalam kehidupan setiap kami. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau sampai pada hari ini Engkau masih menyertai kami, Engkau masih melindungi, memimpin kami, bahkan memberkati kami. Sungguh kami merasakan turut campur tangan Tuhan di dalam hidup kami.
Tuhan, sungguh kami menyadari kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami memohon kepadamu, jangan pernah tinggalkan kami, jangan pernah lepaskan kami sendiri, namun bawa kami selalu di dalam genggaman tangan Tuhan. Engkau yang akan menuntun kami untuk kami berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dan keluarganya. Sekalipun kami di tengah keadaan yang tidak menyenangkan, tapi bawa kami untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, terlebih lagi iman kami di dalam Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan kasih sayang Tuhan, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, perlindungan, penyertaan Roh Kudus, mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.